Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketujuh ini nanti akan kita diskusikan tentang kompleksitas waktu asimtotik. Nah, nanti ada 3 bagian yang akan kita diskusikan di sini. Yang pertama adalah keadaan rata-rata, kemudian keadaan terbaik, best case, dan worst case, keadaan terburuknya. Untuk referensi yang saya ambil pada materi kita hari ini, bisa kalian baca secara detail sesuai dengan informasi yang ada pada slide tersebut. Nah, capaian pembelajaran untuk pertemuan yang ketujuh ini nanti setelah kalian memperhatikan setiap slide by slide yang ada pada materi ini, kalian diharapkan memahami dan mampu menjelaskan kompleksitas waktu asimtotik. Kemudian, selain itu, kalian bisa mengukur kompleksitas waktu dari suatu algoritma, baik yang presisi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang ke-6 minggu lalu, ataupun pada kompleksitas waktu asimtotik untuk pembahasan hari ini. Pada kompleksitas waktu asimtotik, ini seringkali kita kurang tertarik ini. Permasalahannya kita kurang tertarik dengan kompleksitas waktu yang presisi. Kenapa? Karena kita cenderung lebih tertarik tentang bagaimana waktu terbaik dan terburuk tumbuh secara bersamaan dengan seiringnya meningkatnya ukuran masukan. Masukan di sini adalah jumlah data yang kita gunakan untuk proses pengujian pada suatu algoritma tertentu. Contoh adalah operasi perbandingan elemen pada algoritma pengurutan di sini. Nah, kita mungkin tidak terlalu membutuhkan informasi seberapa tepat jumlah operasi perbandingan tersebut. Tapi kita lebih membutuhkan perkiraan kasar kira-kira kebutuhan waktu algoritma dan seberapa cepat fungsi kebutuhan waktu itu tumbuh. Atau dengan kata lain bisa kita katakan hal tersebut adalah kompleksitas waktu asimtotik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, untuk kompleksitas waktu asimtotik itu sendiri, hal ini perlu untuk kita lakukan. Tujuannya adalah kita pengen tahu kinerja dari suatu algoritma. Karena kinerja algoritma itu baru akan nampak kalau kita melakukan pengujian dengan jumlah data yang sangat besar, bukan yang kecil. Kalau yang data yang kita lakukan untuk uji coba itu kecil, itu belum terlihat. Tapi kalau datanya itu semakin besar, itu akan terlihat sekali kinerja dari suatu algoritma tersebut. Nah, di sini apabila nanti kalian menggunakan komputer untuk menjalankan contoh misal algoritma pencarian beruntun ataupun pencarian biner pada suatu larik N-nya di sini misalkan kita uji dengan ukuran yang kecil, misalnya adalah N-nya sama dengan 10 misalkan. Maka perbedaan antara pencarian beruntun dengan biner tadi tidak akan terlalu terlihat. Tetapi beda halnya apabila kedua algoritma itu kita terapkan untuk jumlah larik yang ukurannya besar. Di sini misalkan 5.000 data. Kita mencari satu data di antara sekumpulan 5.000. Nah, ini akan kelihatan sekali apabila kita menggunakan algoritma pencarian beruntun dan biner. Perbedaannya akan terlihat. Nah, langkah pertama dalam kita melakukan pengukuran kinerja algoritma di sini adalah membuat makna sebanding dulu. Nah, gagasannya adalah kita mengambil contoh dari kompleksitas waktu pada slide sebelumnya tadi. Kita mencoba untuk menghilangkan faktor koefisien di dalam ekspresi Tn-nya tadi, kompleksitas waktu yang presisi. Sebagai contoh, kita andaikan bahwa kompleksitas waktu terburuk dari suatu algoritma tadi, itu Tn-nya tadi, adalah sebesar 2n kuadrat plus 6n plus 1. Ini ya, sebesar ini. Oke, dari kompleksitas waktu yang presisi ini, nah, untuk n yang besar, pertumbuhan Tn ini sebanding dengan n kuadrat, gitu. Nah, apakah pernyataan ini
benar atau tidak, kita mencoba untuk membuat ilustrasi dengan beberapa variasi data yang akan diuji cobakan. Apakah memang sebanding? Kita lihat di sini. Ketika dimasukkan N-nya itu sama dengan 10, perbedaan antara kompleksitas waktu yang presisi dengan sebanding dengan N kuadratnya ini belum terlalu terlihat. Tapi apabila kalian cermati, semakin besar jumlah atau masukan data yang dilakukan untuk proses uji coba, nih, semakin besar nanti 10.000, 100.000, sampai dan seterusnya, ini akan terlihat bahwa ukuran N yang besar itu ternyata pertumbuhan Tn-nya itu hampir sebanding dengan N kuadrat di sini. Oleh sebab itu, bisa kita katakan bahwa suku 6N plus 1 itu menjadi tidak berarti di sini, dibandingkan dengan 2N kuadrat. Sehingga kita bisa mengabaikan suku-suku yang tidak terlalu mendominasi perhitungan pada rumus Tn-nya. Artinya tidak mendominasi di sini adalah tidak terlalu berpengaruh. Sehingga kompleksitas Tn tadi menjadi 2N kuadrat. Kita hilangkan suku 6N plus 1-nya. Karena ternyata tidak mendominasi pada perhitungan rumus Tn tadi setelah kita uji coba dengan beberapa variasi masukan data yang semakin besar tadi. Nah, kemudian dengan kita mengabaikan koefisien 2 pada 2N kuadrat di sini, ini kita hilangkan, kita mulai melihat Tn ini tumbuh seperti N kuadrat saat N-nya ini diberi masukan semakin besar. Sehingga bisa kita katakan bahwa fungsi Tn tadi itu berordo N kuadrat. Sehingga fungsinya bisa kita tuliskan seperti ini. Ini kita baca fungsi Tn itu adalah big O, ini big O ya. Big O dari N kuadrat. Seperti itu. Kemudian untuk kompleksitas waktu asintotik itu ada 3 macam. Ada base case, ada average case, ada worst case-nya. Nah, untuk kinerja sebuah algoritma itu biasanya diukur dengan menggunakan patokan keadaan terburuknya atau worst case-nya. Yang dinyatakan tadi dengan notasi big O. Nah, definisi keadaan terburuk atau worst case itu sendiri adalah ini nanti. Cara membacanya adalah fungsi Tn ini itu adalah berordo paling besar fungsi Fn-nya. Bila konstanta C dan N0 itu sedemikian. Sehingga Tn ini itu kurang dari sama dengan CFN untuk N lebih besar sama dengan N0. N ini adalah masukan data yang digunakan untuk proses uji coba nanti. Di mana fungsi Fn ini itu adalah batas atasnya atau upper bound dari Tn-nya untuk N yang besar. Jadi fungsi Fn ini itu adalah upper bound dari fungsi Tn-nya. Nah, nanti untuk worst case notasinya adalah seperti ini. Ini cara membacanya adalah big O. Contoh misalkan kita diminta untuk menunjukkan apakah fungsi Tn sama dengan 3N plus 2 itu berordo ini. Big O N
apakah sama dengan big O n. Nah, ini kita butuh membuktikan di sini. Nah, caranya penyelesaiannya bagaimana? Kita tuliskan dulu fungsinya di sini. 3n plus 2, apakah sama dengan big O dari n? Ya, karena apa? 3n plus 2 ini kurang dari sama dengan 3n plus 2n, ini ya, dinaikkan plus 2n sama dengan 5n, di mana untuk semua n-nya itu lebih besar sama dengan 1. Nanti dicoba saja 1, angka minimal percobaannya 1, dimasukkan ke sini, apakah kondisinya ini memenuhi. Sehingga bisa kita katakan bahwa C-nya itu konstantanya itu adalah 5 dan n0-nya itu adalah 1. Itu adalah cara penyelesaian untuk membuktikan pernyataan ini. Nah, contoh yang kedua, misalkan kita diminta untuk menunjukkan apakah fungsi Tn 2n kuadrat plus 6n plus 1 itu sama dengan big O dari n kuadrat. Caranya sama, masukkan ke sini dulu. Kemudian kurang dari sama dengan, kenapa kurang dari? Nah, kembali ke slide-nya tadi. Penjelasan atau konsep dari big O tadi. Kurang dari sama dengan 2n kuadrat plus 6n kuadrat. Atasnya, integralnya n kuadrat. Nah, kalau kita tambahkan di sini, koefisiennya adalah 9. Untuk semua n lebih besar sama dengan 1. Atau bisa kita buat seperti ini, 2n kuadrat plus 6n plus 1 kurang dari sama dengan n kuadrat, n kuadrat, n kuadrat. Kita hilangkan koefisien di depannya. Untuk n lebih besar sama dengan 6. Nanti C sama dengan 3, n0-nya sama dengan 6. Karena koefisiennya koefisiennya yang terbesar itu kan 6. Oke, ini kita bisa menggunakan seperti ini. Mau ini ataupun mau cara yang seperti ini itu boleh. Itu untuk dua contoh bagaimana kita menunjukkan kompleksitas waktu presisi itu sebanding dengan big O dari suatu fungsi Fn tadi. Nah, di dalam kita mengukur kompleksitas waktu, khususnya untuk keadaan worst case atau waktu terburuk, kita memiliki beberapa teorema yang bisa menjadi panduan kita nanti untuk mengukur waktu tersebut. Teorema itu diantaranya adalah apabila nanti kalian menemukan fungsi Tn itu adalah polinom derajat M, maka Tn ini akan sebanding dengan big O dari N pangkat derajatnya itu M. Nah, jadi cukup melihat suku termnya ya, yang memiliki pangkat terbesar tentunya. Itu yang dijadikan untuk acuan menentukan kompleksitas waktu asimptotiknya. Contoh misalkan seperti ini. Nah, kalau kalian lihat apakah fungsi Tn, misalkan kalian diminta untuk mengukur kompleksitas waktu terburuknya. Tn-nya itu 5, berarti big O dari sebanding dengan big O apa ini? Nah, kalau kita lihat, ini memiliki suku atau term yang pangkatnya adalah 0 di sini. N pangkat 0 itu kan 1. 1 kali 5 kan 5. Sehingga di sini kita bisa tuliskan big O dari N pangkat 0. N pangkat 0 itu kan 1. Oleh karenanya bisa kita simpulkan bahwa Tn sama dengan 5 itu sebanding dengan big O 1. Nah, cara yang berikutnya, misalkan ada contoh yang kedua di sini, modelnya seperti ini. Ada suatu fungsi Tn, itu sama dengan n kuadrat per 2 dikurangi n per 2. Nah, di sini kita diminta untuk menunjukkan keadaan waktu terburuknya, worst case-nya. Nah,
Kita lihat suku yang memiliki pangkat terbesar sesuai dengan teorema yang ada. Karena teoremanya kan tadi mengatakan kalau dia berbentuk polinom derajat M, maka ambil yang memiliki suku pangkat terbesar. Suku yang memiliki pangkat terbesar. Sama untuk contoh yang ketiga, apabila kita mengetahui suatu kompleksitas presisinya adalah sekian, itu sebanding dengan big O n kuadrat ini. Koefisiennya hilang, karena tadi kan kita sudah melihat menguji pada slide sebelumnya, ternyata nilai koefisien itu tidak terlalu mendominasi pada suatu perhitungan, sehingga kita bisa abaikan. Itu perbedaan antara kompleksitas waktu asimptotik dengan yang presisi. Karena di asimptotik itu sendiri, dia mencoba untuk mengabaikan beberapa fungsi yang tidak terlalu mendominasi tadi, menghilangkan. Oke, next. Teorema 2 mengatakan apabila nanti digeneralisasi untuk suku dominan lainnya, maka ada 4 kemungkinan nanti. Apabila modelnya adalah eksponensial yang mendominasi sembarang perpangkatan, seperti ini misalkan Y pangkat N lebih besar N pangkat P. Untuk Y lebih besar dari 1. Atau perpangkatan mendominasi ln N. Ln N itu N pangkat P itu akan lebih besar daripada ln N. Kemudian yang ketiga, teorema yang ketiga. Semua logaritma itu tumbuh pada laju yang sama. Artinya kalau kalian nanti menemukan kompleksitas waktu presisinya itu adalah log A log N, itu sama dengan B log N juga. Kemudian teorema yang berikutnya adalah N log N ini tumbuh lebih cepat daripada N. Kalau lebih cepat berarti N log N ini kan lebih besar daripada N. Tetapi lebih lambat daripada N kuadrat. Sehingga bisa kita lihat ini. Kalau ini itu urutannya yang paling besar, kemudian N kuadrat dengan N jauh lebih besar yang ini. Nah, N ini paling kecil sendiri. Maksudnya apa? Kita contohkan apabila nanti kita menemukan kompleksitas waktu presisinya modelnya seperti ini nih ya tadi, untuk eksponensial yang mendominasi sembarang perpangkatan. Di sini kita bisa ambil ukur kompleksitas waktu asimptotiknya bahwa dia adalah sebanding dengan big O dari 2 pangkat N. Kenapa yang diambil yang ini loh teoremanya. Yang lebih besar yang dibandingkan yang N pangkat P-nya. Sehingga hasilnya big O dari 2 pangkat N. Nah, contoh yang berikutnya, apabila fungsi Tn-nya itu 2N log N ditambah 3N, nah, ini big O-nya adalah N log N. Nah, karena tadi logaritma tumbuh pada laju yang sama di sini. Kemudian dan perpangkatan mendominasi ln N juga. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini ada contoh yang ketiga, log N pangkat 3. Ini kalau kita ubahkan sama dengan 3 log N ya. Nah, kalau seperti ini yang big O-nya yang mana? Big O-nya adalah log N tadi. Karena mendominasi ln N di sini. Fungsi presisinya itu mendominasi ln N. Kemudian kalau kita dapati waktu presisinya itu 2N log N plus 3N kuadrat, maka kita bisa pastikan bahwa big O-nya itu adalah N kuadrat di sini. Karena apa? Karena statement ini tadi, N log N itu tumbuh lebih cepat dari N, tetapi lebih lambat dari N kuadrat. Sehingga yang kedudukan yang paling tinggi di sini adalah N kuadrat pada kompleksitas ini. Nah, nanti kalau kalian ketemu misalkan bukan 2N log N, misalkan 2N plus 3N kuadrat.
Berarti yang diambil adalah yang n kuadrat juga. Tapi kalau misalkan kalian temukan misalkan waktu presisinya itu 2n log n ditambah 3n. Nah, bukan n kuadrat ya, 3n. Maka sebanding dengan big O apa? N log n. Kenapa n log n? Karena ini tadi, teoremanya ini mengatakan n log n itu tumbuhnya lebih cepat daripada n. Yang kita ambil adalah pertumbuhan yang lebih cepat itu tadi. Kalau kita bandingkan n log n ini dengan n tadi. Tapi kalau n log n dengan n kuadrat itu lebih cepat n kuadrat. Sehingga bunyinya di sini sebanding dengan ini. Itu untuk teorema yang kedua ini ya, di bagian generalisasi untuk suku dominan. Nah, teorema yang ketiga adalah misalkan kita dapati suatu fungsi presisi yang pertama itu adalah big O Fn. Kemudian fungsi untuk presisi waktu presisi yang kedua itu adalah big O Gn. Maka ini akan berlaku apabila nanti kita jumlahkan, kita lakukan operasi penjumlahan. Yang diambil adalah maksimal dari fungsi Fn dan Gn-nya. Teoremanya mengatakan demikian. Tapi kalau operasi yang dilakukan itu adalah perkalian, maka yang diambil adalah seperti ini. Big O dari fungsi Fn dikalikan dengan Gn. Kemudian kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, big O Cfn itu akan sama dengan OFN-nya. C ini adalah konstantanya. Nah, kalau Fn sama dengan big O dari Fn. Ini teorema 3 seperti itu. Nah, kita contohkan saja di sini. Misalkan ada suatu kasus, kita mendapati waktu presisi yang pertama itu adalah big O n. Kemudian waktu presisi yang kedua itu adalah big O n kuadrat. Kemudian kita lakukan penjumlahan di sini, operasi penjumlahan. Nah, sesuai dengan teoremanya yang diambil kan yang diambil adalah notasi yang maksimal di situ pertumbuhannya. N dengan n kuadrat lebih besar n kuadrat. Sehingga di sini dikatakan sebanding dengan big O n kuadrat. Kemudian apabila dikalikan ya sama seperti proses perkalian pada umumnya. Karena tadi fungsi yang pertama adalah n, ini n, kemudian fungsi yang kedua adalah n kuadrat. Maka kalau ini dilakukan operasi perkalian, hasilnya adalah big O n pangkat 3. Kemudian, nah ini, aturan untuk menentukan kompleksitas waktu asimptotik. Jika nanti kalian mendapati kompleksitas waktu Tn-nya, itu adalah algoritma untuk mencari maksimum, pencarian maksimum dari suatu deretan bilangan. Kompleksitas waktu atau Tn-nya itu sebesar n-1. Kalau n-1 berarti big O dari n. Nah, kalau pada algoritma pencarian beruntun, kalau kita ambil waktu yang minimal itu adalah worst case-nya, waktu yang paling rendah ya, itu sebesar 1 atau big O 1. Tapi kalau kita ambil waktu maksimalnya adalah sebesar jumlah data yang dicari itu, yaitu n. Sehingga di sini big O-nya adalah n. Nah, kalau rata-ratanya itu juga big O n dari sini. Kenapa n plus 1 per 2 ini menjadi sebanding dengan ini? Sesuai dengan teoremanya yang ada pada teorema pertama tadi ya. Nah, untuk pencarian yang biner bagaimana? Untuk pencarian yang biner itu diketahui untuk waktu minimalnya itu sebanding dengan big O 1
Kemudian untuk waktu maksimalnya itu sebanding dengan big O 2 log N. Kemudian untuk algoritma selection sort di sini. Kita punya kompleksitas waktu asimptotiknya yang word case-nya big O N kuadrat. Kemudian misalkan kita memiliki kompleksitas waktu asimptotiknya seperti ini. N plus 2 log N kuadrat plus 1 plus 5N kuadrat itu sama dengan big O dari N kuadrat. Kenapa seperti ini? Bisa dinyatakan seperti ini. Penjelasannya adalah bahwa fungsi Tn tadi, ini ya, ini kita ilustrasikan, ini adalah sebuah fungsi Fn. Kemudian log N kuadrat plus 1 itu adalah Gn-nya. Kemudian 5N kuadrat itu adalah Hn-nya. Kemudian dari sini, setelah kita ilustrasikan dengan 3 macam fungsi di sini, kita rinci satu persatu tadi. Fn di sini kan N plus 2. N plus 2 itu sesuai dengan teoremanya tadi adalah sebanding dengan big O dari N-nya. Kemudian fungsi yang kedua adalah Gn. Gn di sini adalah log N kuadrat plus 1. Nah, sesuai dengan teorema yang kedua tadi, yang digeneralisasi dari suku dominan tadi, pada slide sebelumnya, kita dapati bahwa log N kuadrat plus 1 itu sebanding dengan big O log N. Karena nilai log N kuadrat plus 1-nya itu kurang dari sama dengan 2N kuadrat, atau sama dengan log 2, 2N kuadrat itu kan sama dengan log 2 plus log N kuadrat ya. Sehingga di sini sama dengan log 2 plus 2 log N itu kurang dari sama dengan 3 log N-nya. Untuk N lebih besar dari 2. Lebih besar dari 2. Nah, untuk Hn-nya sendiri tadi kan 5N kuadrat. 5N kuadrat itu sesuai teoremanya juga sebanding dengan big O N kuadrat di sini. Maka, kita masukkan satu persatu tadi. Fn-nya itu adalah big O N. Kemudian Gn-nya itu adalah big O dari log N di sini. Kenapa bisa log N? Karena perjalanannya ini tadi. Nah, kemudian untuk Hn-nya itu 5N kuadrat. 5N kuadrat itu adalah big O dari N kuadrat. Oke, dikalikan sesuai dengan fungsi tadi. N dikali log N itu adalah N log N. Kemudian ditambah N kuadrat. Kemudian ini adalah fungsi penjumlahan. Di dalam fungsi penjumlahan yang diambil itu adalah nilai maksimal atau nilai fungsi yang memiliki pertumbuhan yang paling cepat di situ maksimal. Nah, N log N dibandingkan dengan N kuadrat itu lebih besar N kuadrat. Dari mana kita tahu ya? Teorema yang ada tadi pada generalisasi suku dominan tadi. Sehingga kesimpulannya apabila suatu waktu presisi dari suatu algoritma tadi yang nilainya adalah seperti ini. Ini kalau kita hitung kompleksitas waktu asimptotiknya dengan keadaan worst case, waktu terburuk itu adalah sebesar big O N kuadrat. Cara-cara menghitungnya bagaimana? Ini tadi kita rinci satu persatu seperti ini, kita pisahkan. N plus 2 itu di fungsi pertama. Log N kuadrat plus 1 di fungsi kedua. 5N kuadrat di fungsi yang ketiga. Kemudian kita selesaikan berdasarkan teorema yang ada. Setelah itu kita lakukan perhitungan tadi. Ada perkalian, ada penjumlahan. Sampai menemukan bahwa nilai ini itu ternyata sebanding dengan big O N kuadrat. Nah, yang pertama,
Kita coba untuk menghitung big O besar untuk setiap instruksi di dalam algoritma dengan panduan yang ada di bawah ini. Pertama adalah di proses assignment atau pengisian nilai. Kemudian nanti ada perbandingan, ada operasi aritmetik, ada read print, cout sama ya, write, scanf, cin, membaca, pengaksesan elemen larik atau memilih field tertentu dari sebuah record membutuhkan waktu big O 1. Ini ya. Untuk proses pengaksesan elemen larik atau memilih field tertentu dari sebuah record, big O-nya itu asimptotik untuk keadaan word case-nya itu adalah sebesar 1. Oke. Nah, contohnya adalah seperti ini. Apabila ada suatu algoritma seperti ini algoritmanya, read X, proses membaca variabel X-nya. Ini berapa kompleksitas waktunya? Big O 1. Kemudian ada proses X sama dengan X plus AK di sini. Ini kita hitung juga, kita ukur big O, inisialisasi big O 1, kemudian proses penjumlahan dan pembacaan ini big O 1. Big O 1 tambah big O 1 tambah big O 1. Sesuai dengan teoremanya yang kita ambil adalah nilai maksimalnya tadi. Sehingga big O 1 di sini. Proses menulis write learn di sini, menulis X, nilai X dimasukkan, ini juga big O 1. Pada contoh algoritma di sini, kita coba hitung kompleksitas waktu asimptotiknya berdasarkan keadaan terburuknya, worst case-nya. Kita mulai dari proses read-nya dulu. Kita tahu bahwa proses untuk membaca suatu variabel itu bernilai big O 1, nilai kompleksitas waktu asimptotiknya. Kemudian ada if di sini, percabangan. If X mod 2 sama dengan 0, then, proses ini memiliki kompleksitas waktu asimptotiknya itu adalah sebesar big O 1. Kemudian proses berikutnya adalah di dalam begin-nya ini ada dua proses di sini. Proses yang pertama adalah dia menghitung X plus 1. Kemudian proses yang kedua ini adalah proses dia menyimpan, menulis variabel X-nya. Ini juga membutuhkan kompleksitas asimptotiknya itu adalah big O 1. Kemudian untuk proses yang lain, else-nya, proses word learn X di sini, dia juga membutuhkan kompleksitas waktu sebesar big O 1. Nah, dari beberapa kompleksitas waktu yang sudah kita hitung setiap prosesnya tadi, kita kalkulasi secara keseluruhannya. Pertama dari sini dulu, big O 1. Kemudian big O 1. Kemudian pada proses yang di sini, karena dia berada pada if tadi, percabangan. Nah, ada beberapa proses di dalam percabangan itu, 3 proses di sini, ada max ya. Max big O dari 1, big O dari 1, big O dari 1. Kemudian kita hitung di sini. Kita hitung berdasarkan teorema yang ada tadi. Big O 1, big O 1, big O 1, kalau dijumlahkan ya hasilnya big O 1. Maksimal dari big O 1 dan big O 1 itu adalah big O 1 juga. Big O 1 ditambah big O 1 berdasarkan teorema itu juga hasilnya adalah sebanding dengan big O 1. Sehingga untuk kompleksitas waktu asimptotik dari contoh algoritma ini itu adalah sebesar big O 1. Kemudian kita coba contohkan untuk kondisi yang lainnya. Kalau tadi if, sekarang kalang. Kalang itu kita sudah bahas pada pertemuan yang ke-6 bahwa, ingat saya ulangi lagi,
Untuk kompleksitas waktu kalang for di sini, itu jumlah pengulangannya itu dikali dengan kompleksitas waktu bodi kalangnya. Maksudnya seperti apa? Kita langsung contohkan ke kasusnya. Misalkan di sini kita punya dua proses eksekusi di sini. Yang pertama adalah for i sama dengan 1 to n. N-nya kita tidak tahu ya berapa jumlah masukan datanya nanti. Itu akan dilakukan penjumlahan sesuai dengan jumlah plus AI-nya, kunjungannya N-nya tadi sebesar berapa. Nah, dari sini karena aturannya adalah jumlah pengulangan dikali dengan kompleksitas waktu badan dari kalangnya, karena nilai N untuk perulangannya jumlah datanya ini belum kita ketahui, maka untuk proses perhitungan kompleksitas waktu asimptotiknya itu big O1 ini itu akan dikalikan dengan nilai N di sini. N itu adalah jumlah atau masukan data yang akan dilakukan untuk pengujian nanti. Nah, sehingga kita dapatkan big O N kali 1 itu adalah big O N. Dari contoh algoritma ini, perulangan ini, kita dapatkan kompleksitas waktu asimptotiknya itu adalah sebesar big O dari N-nya. Oke, kita lanjutkan. Gimana nanti kalau kita ketemu dengan kalang di dalam kalang? Jadi perulangan di dalamnya juga ada perulangan lagi. Cara menghitungnya bagaimana? Kita hitung proses yang ada pada kalang tersebut. Kan prosesnya ini ya. Proses inisialisasi A, I, J itu sama dengan 0. Ini sebesar kompleksitas waktunya adalah big O1. Kemudian, tadi kita sudah dapati bahwa proses yang ada di dalam kalang tadi kan kita sudah hitung sebelumnya kompleksitas waktu asimptotiknya itu sebesar big O N. Nah, karena di sini kalangnya itu di dalam kalang, sehingga proses untuk perhitungannya di sini adalah N-nya itu ini, N ini, itu di sini, itu dikalikan dari kompleksitas kalang di dalamnya. Kompleksitas kalang di dalamnya pada proses di slide sebelumnya tadi kita sudah mendapatkan asimptotiknya itu sebesar big O N. Sehingga kita kalikan N dengan big O N-nya, atau bisa kita tuliskan big O N kali N. Hasilnya itu sebanding dengan big O N kuadrat. Nah, ini kalau kondisinya pada suatu algoritma itu kita ketemu kalang di dalam kalang. Kompleksitas, kalau kita hitung kompleksitas waktu asimptotiknya dengan kondisi word disk tadi adalah sebesar ini. Kemudian, kita contohkan lagi. Kalang bersarang. Kalang bersarangnya di sini hampir sama seperti slide sebelumnya tadi. Ada kalang di dalam kalang, tapi bedanya apa? Di dalam kalang bersarang ini, dia punya dua buah instruksi. Instruksinya adalah ini. Kita hitung dulu big O-nya. Setiap masing-masing instruksi ya. Pada proses perhitungan pertama dan proses yang kedua ini sama-sama memiliki kompleksitas asimptotiknya adalah big O1. Oke, kemudian berarti kita bisa menghitung total waktu untuk badan kalangnya ya, badan kalang ini. Itu sebesar big O1 tambah big O1 hasilnya adalah big O1. Kembali lagi, kita cara mengukurnya bagaimana menghitungnya sesuai dengan teorema yang ada pada slide-slide sebelumnya tadi, panduannya. Kemudian kita lihat kalang yang terluar di sini. Kalang yang terluar di sini itu dieksekusi sebanyak N kali. N kali. Sedangkan kalang yang terdalam itu dieksekusi sebanyak I kali.
I kali itu maksudnya I yang pertama, I yang kedua, sampai I yang ke berapa nanti kesekian. Sehingga di sini dari dua kalang ini kita jumlahkan pengulangannya seluruhnya. 1 tambah 2 tambah bla 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 sampai ke N ya. Itu sama artinya adalah N dalam kurung N plus 1 per 2. Sehingga kompleksitas waktu asintotik secara keseluruhannya adalah untuk kalangnya sendiri, kalang yang bersarang tadi, itu sebesar ini. Kemudian untuk total waktu di dalam badan kalangnya tadi kita dapatkan adalah Big O 1. Kita lakukan perhitungan, hasilnya adalah Big O N dikalikan N plus 1 per 2, karena ini kalikan 1 di sini. Sesuai dengan teoremanya tadi, kalau kita ketemu polinomial, yang kita lihat adalah derajat suku yang memiliki pangkat terbesar di situ. Sehingga dari kompleksitas waktu ini, kita bisa tuliskan itu sebanding dengan Big O N kuadrat. Karena suku yang memiliki pangkat terbesar di situ adalah N kuadrat. Itu untuk yang kalang, di dalam kalang atau kalang bersarang, tapi yang memiliki 2 buah instruksi. Nanti kalau 3 instruksi bagaimana ya? Sama, atau kalau 4 instruksi bagaimana? 5 instruksi bagaimana? Pada intinya adalah hitung dulu untuk total waktu yang ada di dalam badan kalangnya. Yang ada di dalam badan kalangnya itu ini. Iya, ini badan kalangnya. Kalau sudah kalian hitung, langkah berikutnya baru kalian melihat waktu eksekusi di masing-masing kalang. Kalang keluarnya berapa, kalang terdalamnya berapa. Kemudian jumlahkan pengulangan seluruhnya. Kalau sudah, baru dieksekusi hasil dari kompleksitas asintotik di kalangnya itu berapa, dan di badan kalangnya itu berapa. Kemudian lakukan perhitungan dengan panduan teorema yang ada tadi. Sehingga didapatkan waktu secara keseluruhan untuk kompleksitas waktu asintotiknya. Dengan keadaan worst case. Untuk penjelasan masing-masing kelompok algoritmanya, nanti bisa kalian baca pada slide ini. Setiap slide-nya ada penjelasan cara detailnya, ciri-ciri khas dari masing-masing kelompok algoritma tersebut. Nanti bisa kalian membacanya. Kemudian, nah penting untuk diketahui di sini bahwa sebuah masalah yang mempunyai algoritma kompleksitas polinomial tadi, untuk kasus terburuknya itu dianggap mempunyai algoritma yang bagus di sini. Artinya adalah masalah tersebut itu mempunyai algoritma yang mangkus. Mangkus di sini adalah efisien. Dengan catatan polinomialnya itu berderajat rendah. Tapi kalau polinomnya itu berderajat tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi algoritma tersebut itu menjadi panjang. Untung kalau dalam kebanyakan kasus kita menemukan kompleksitas waktu presisinya itu polinominalnya itu rata-rata derajatnya adalah yang ukurannya rendah di sini. Nah, yang kedua adalah suatu masalah itu dikatakan trackable adalah mudah dari segi komputasinya. Jika ia bisa diselesaikan dengan algoritma yang memiliki kompleksitas polinomial kasus terburuk. Artinya adalah dengan algoritma yang mangkus tadi. Karena algoritma akan menghasilkan solusi dalam waktu yang lebih pendek. Sebaliknya kalau yang memiliki polinom berderajat besar, tinggi, itu waktu yang dibutuhkan adalah lebih panjang daripada yang berderajat rendah. Sebaliknya, sebuah masalah dikatakan intractable
Intractable itu adalah sukar dari sisi komputasinya. Jika tidak ada algoritma yang mampus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kisi-kisi UTS yang akan saya tanyakan pada ujian tengah semester nanti, midterm, adalah yang pertama nanti kalian diminta untuk membuat algoritma penyelesaian di sini dari suatu contoh kasus. Kemudian kalian diharapkan bisa membuat pemodelan masalahnya dari suatu contoh kasusnya. Kemudian yang ketiga, kalian juga diminta untuk melakukan pembuktian di sini. Pembuktian suatu pernyataan menggunakan induksi matematika yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang ke-4 dan 5 ya. Kemudian yang keempat adalah kalian diminta untuk mengukur kompleksitas waktu baik yang presisi ataupun asimptotik dari suatu contoh algoritma yang disertakan pada soalnya nanti. Nah, itu adalah kisi-kisi dari UTS nanti. Sekian untuk materi yang ke-7 ini. Selamat menempuh ujian tengah semester. Dan setiap poin yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan kisi-kisi silahkan dipelajari supaya nanti hasil dari UTS kalian maksimal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.